Informasi lainnya pemirsa, rangkaian persidangan sengketa informasi terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Komisi Informasi Pusat menolak gugatan Bonatua Silalahi terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia. Memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Komisi Informasi Pusat atau KIP menolak seluruh permohonan penyelesaian sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diajukan Bonatua Silalahi terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Hal ini disampaikan dalam sidang putusan sengketa informasi antara Bonatua Silalahi terhadap ANRI terkait arsip ijazah Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Dalam sengketa ini, Bonatua Silalahi meminta ANRI untuk menunjukkan arsip ijazah Joko Widodo yang digunakan dalam pemilu tahun 2014 dan 2019. Namun, Majelis Komisioner menolak permohonan Bonatua dengan pertimbangan karena arsip tersebut tidak dikuasai oleh ANRI, melainkan KPU. Memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi berupa 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh termohon. Yang sudah dibacakan oleh. Menanggapi keputusan Majelis KIP, kuasa hukum Bonatua Silalahi Abdullah Al-Katiri mengaku kecewa. Ia menyebut seharusnya terdapat konsekuensi yang diberikan kepada pihak ANRI karena tidak menjalankan kewenangan dengan baik dalam hal pengarsipan dokumen publik. Kami sangat kecewa karena fakta-fakta persidangan, ahli-ahli itu semua mendukung bahwa ada memang pelanggaran kelalaian yang dilakukan oleh ANRI. Bahkan ada dibacakan tadi pasal pidananya dan sebagainya, ya kan? Pasal 84, pasal 84 dan 88 dibacakan, ya kan? Bahwa itu ada sanksi pidana. Apalagi dokumen ijazah yang 2014-2015 itu jelas adalah dokumen statis yang sudah tidak digunakan kembali, yang seharusnya disimpan oleh ANRI ternyata tidak disimpan oleh ANRI. 30 detik. Kuasa hukum Bonatua juga menyampaikan akan melanjutkan proses hukum terkait perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Siapapun yang memang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bencana di Pulau Sumatera diperlakukan sebagai prioritas nasional. Presiden juga menginstruksikan untuk fokus dalam penyelamatan korban dan distribusi bantuan. Hal ini disampaikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan bencana di Sumatera dan Aceh siang kemarin. Pemerintah memastikan penanganan nasional akan terus dilakukan dengan mengerahkan sumber daya pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan
berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasilah. Pemirsa, diduga supir mengantuk, truk molen menabrak belasan sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Molen ngeblong molen. Truk molen menabrak belasan sepeda motor yang terparkir di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk mengantuk hingga hilang kendali. Saat melaju, truk tiba-tiba oleng ke kiri mengakibatkan belasan sepeda motor mahasiswa dan ojek online rusak parah. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dari arah Cikarang menuju Kalimalang sempat mengalami kemacetan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pelatih bela diri MMA menjadi korban penganiayaan kelompok penagih hutang di Jalan Holti Kutura, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi mereka diduga salah sasaran dan viral di media sosial. Sedang asik menikmati makanan, seorang pria tiba-tiba ditarik paksa sekelompok orang hingga terjatuh di Jalan Holti Kultura Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Para pelaku diduga penagih utang yang salah sasaran. Karena tak terima, korban pun melawan, dibantu beberapa warga. Aksi para pelaku pun terhenti dan langsung meninggalkan lokasi dengan sebuah SUV. Belakangan diketahui korban merupakan seorang pelatih bela diri MMA. Korban yang telah dihubungi berencana melaporkan kasus ini ke polisian dan mencari para pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sanjambati Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran dua kelompok terekam CCTV di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Kabupaten Goa, 8 pelaku tawuran ditangkap polisi karena terlibat aksi tawuran. Terjadi aksi tawuran dua kelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi tawuran tersebut terekam CCTV. Salah satu kelompok pemuda memprovokasi untuk mengajak tawuran dengan melepaskan anak panah busur. Salah satu korban pengguna jalan menjadi korban aksi tawuran, tertancap anak panah busur pada bagian kepala. Korban yang tertancap panah dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo. Polisi dengan cepat menangkap 7 pelaku tawuran dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa tangkap sejumlah warga dengan senjata tajam dan busur panah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penangkapan para pelaku berlangsung dramatis karena berusaha kabur melewati lorong sempit, namun usaha para pelaku sia-sia dan tertangkap polisi. Dari tangan 8 remaja ini, polisi sita 9 senjata tajam, busur panah, serta 3 ketapel pelontar busur sebagai barang bukti. Dapat mengamankan 8 terduga pelaku, yang dimana 8 terduga pelaku ini masing-masing mempunyai peran, yaitu menyerang dengan busur, parang, dan juga batu. Guna proses hukum, ke-8 pelaku bersama barang bukti dibawa ke unit Jatan Ras Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Tim Liputan Ayunus melaporkan.